Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya marilah kita senantiasa selalu mengucapkan syukur alhamdulillah tentu saja pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya, yaitu berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, dan kita masih bisa berkarya. Di sini kita akan membahas sedikit tentu saja mengenai mesin penetas ya. Seperti biasa, kita tidak diasingkan dengan barang seperti ini. Ini adalah termometer yang mana yang paling kita percaya daripada pengukur kelembapan yang bernama seperti ini, hygrometer ya. Hygrometer ini juga mempunyai ukuran suhu dan tingkat kelembapan. Tetapi kalau ini adalah untuk mengetahui tingkatan suhu panas yang ada di suatu ruangan. Dan ini bekerja karena terdapat air raksa, yang mana air raksa ini apabila terkena panas maka dia akan memuai dan akan naik, dan dibuat dengan ukuran tertentu agar pengguna atau kita bisa mengetahui tekanan suhu yang ada di dalam sebuah ruangan. Yang senantiasa kita pakai adalah termometer kayu, yang mana kita pasang ke mesin penetas. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa untuk mencapai suhu tertentu kita harus menggunakan alat seperti ini yang dinamakan termokayu. Ini adalah sangat akurat, dan perlu kita ketahui bahwa untuk mengkalibrasi pun kita seringkali berpatokan pada sebuah alat seperti ini, termometer kayu. Karena kenapa kok bisa disebut akurat? Karena ini adalah bekerja dengan air raksa yang dapat memuai. Artinya ini secara alami. Apabila tingkatan panasnya itu lebih besar maka akan cepat mengembang dan memuai dan bisa naik dengan cepat. Apabila panasnya itu sangat rendah maka pengembangan ini akan lama. Oleh karena itu ini disebut termometer kayu yang sangat akurat oleh para penetas. Tetapi akhir-akhir ini kita ketahui banyak produk-produk yang begitu banyak beredar. Kenapa? Karena memang perkembangan zaman. Ini adalah yang saya pakai adalah merek yang sama ya. Jadi merek yang sama. Kita akan bahas tentang hal seperti ini. Ini yang saya pakai sudah enggak terlalu bersih, mungkin sudah lama pemakaiannya, tapi ini masih saya pakai cuma sekedar hanya untuk mengerti suhu dan perbandingan. Tapi ketahuilah bahwa ternyata di produk seperti ini, mungkin karena produknya itu pembuatannya secara besar produksinya, jadi mereka tidak pernah, atau para produsen ini tidak pernah memperhatikan tata letak suatu ukuran, padahal ini adalah ukuran yang sama. Tetapi ternyata kita bisa lihat ini. Mungkin angel.
Kita bisa lihat. Nanti saya pakai, nah biar lebih mudah. Yang atas ini antara mulai mengukur dengan yang bawah ini ternyata berbeda ya teman-teman. Nah, ini akan mengakibatkan selisih ya, walaupun ini gesernya cuma sedikit, tetapi ini akan menjadikan perselisihan di angka suhu, dimana kita ketahui apabila suhu itu selisih sedikit pun atau kesalahan sedikit pun akan fatal akibatnya. Lihat, nah ini meskipun ditaruh di dalam inkubator atau mesin penetas yang sama, kita akan mendapatkan yang naik duluan pasti yang bawah. Kenapa? Karena dekat dengan seperti ini, dekat dengan kumpulan air raksanya, jadi akan cepat naik, dan cepatnya naik ini akan mengakibatkan perselisihan daripada yang atas ini. Oleh karena itu perbedaan seperti ini sebaiknya kita sikapi, yaitu kita sebagai penetas harus pandai bagaimana caranya kita mengotak-atik atau pasnya ukuran suhu dan kelembapan di mesin penetas kita. Mungkin hanya dengan faktor pengalaman, mungkin kalau kita ketahui banyak yang kepanasan atau kelembapan terlalu tinggi, maka kita harus selalu sigap atau cepat untuk mengubah pengaturan di mesin penetas kita ya. Jadi ini adalah salah satu karya manusia yang tidak sempurna, tetapi kita harus tetap menggunakannya karena ini adalah berpatokan. Meskipun kita gunakan mungkin hanya selisihnya sedikit, tetapi dengan adanya pengalaman dan pemakaian kita sehari-hari, andai saja kemarin menetas semua, maka kita akan pakai terus suhunya. Apabila ada kendalanya, mungkin gagal ataupun persentase sedikit, maka kita ubah. Karena di sini kita ketahui bahwa untuk pembuatannya saja tidak sempurna. Jadi kita hanya bisa tahu bahwa kesempurnaan itu adalah milik Allah, dan ini adalah produk dari manusia, maka pasti ada kekurangan, serba kekurangan. Seperti channel ini, mungkin channel ini banyak kekurangan, karena itu saya juga manusia biasa, oleh karena itu ya harap dimaklum seperti produk-produk seperti ini. Jadi intinya adalah senantiasa berusaha dan berdoa semoga penetasan kita berhasil sempurna dengan persentase yang sesuai keinginan kita. Ini hanyalah salah satu contoh bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Meskipun produk ini kita percaya, tetap saja ada kekurangannya. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman, atau dulur-dulur atau rekan-rekan semua. Apabila ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.